Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, ya, tidak berkurang apapun. Di pertemuan sebelumnya, ya, kita membahas perhitungan sederhana mengenai traffic, ya, menghitung traffic, menghitung blocking call, dan itu kita sudah jadikan tugas di pertemuan yang lalu. Nah, terkait dengan waktu pengumpulan, ya, memang ada kekeliruan, ya, saya mohon maaf dengan itu, patokannya yang ada di grup, ya. Jadi kalau misalkan kan jedanya kalau tidak salah beda 1 jam, ya, sama yang saya set di LMS, jadi kalau misalkan submit-nya masih telatnya masih dalam kurun waktu 1 jam, itu, saya tidak akan anggap sebagai terlambat, seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, pembahasan kita hari ini itu adalah pemilihan model traffic. Jadi, eee, kalau pengantarnya adalah seperti ini, bahwa traffic merupakan peristiwa kebetulan, ya. Jadi kita sudah melihat, ya, bagaimana, pola traffic itu, dan ternyata kita tidak bisa menebak kapan traffic itu datang, kapan traffic itu masuk, kapan traffic itu ada yang diblok, ya, kapan traffic itu penuh, ya, kapan atau apapun lah peristiwa yang terjadi dalam traffic. Semuanya itu kita tidak bisa, tentukan waktunya, ya. Jadi sangat sulit untuk melakukan itu, maka diperlukanlah modeling. Modelingnya itu tujuannya adalah untuk mengetahui kuantitatif, ya, secara statistik apa yang terjadi di dalam traffic kita. Nah, kita akan menggunakan teori probabilitas, ya, statistik dan teori probabilitas atau peluang untuk memodelkan apa yang terjadi di dalam sistem sistem sentral kita, pokoknya apapun yang mengelola traffic tersebut, seperti itu. Nah, eh, apakah, rekan-rekan sekalian sudah mengambil mata kuliah probabilitas statistika sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah, ya? Ya berarti cincai lah, ya, jagolah, ya, soal statistik insya Allah. Jadi untuk teori-teori dasarnya kita tidak akan bahas di sini, ya, jadi kalau di traffic kita secara umum tinggal menggunakannya saja, ya, seperti itu. Nah, ketika kita mau memodelkan, ya, sistem kerja antrian kita, ya, atau server kita atau sentral kita dalam mengelola traffic, ya, maka pemodelannya mengikuti ini pola kedatangan panggilan, ya, atau pola kedatangan traffic. Kalau misalkan dia masih voice, ya, berarti jumlah panggilannya, berapa banyak panggilannya dalam satuan waktu atau disebutnya lambda. Terus kalau dia message, misalkan berupa paket, berarti berapa banyak paket yang datang, gitu, ya. Tapi secara umum kita akan bicara bentuk trafficnya berupa suara dulu. Kemudian pola lamanya waktu pendudukan, ya, berapa lama dia di hold. Jadi kalau orang menelpon berarti kan dia menduduki sirkuit. Nah, ketika dia menduduki sirkuit berapa lama durasinya, termasuk disiplin operasinya. Nah, ada 2 mode dalam pemodelannya. Pertama kita akan modelkan incoming traffic, ya. Kemudian ketika kita memodelkan incoming traffic, traffic yang masuk, ya, itu juga secara singkat berarti itu model trafficnya. Kalau misalkan sistemnya, bagaimana dia menghandle, itu kita sebutnya pemodelan sistem. Jadi ada 2 fase pemodelannya, bagaimana memodelkan yang masuk, sama bagaimana memodelkan sistem itu bekerja dalam melayani traffic. Nah, ada 2 macam nih model sistem, ada yang disebut loss system, ada queuing system. Jadi kalau dari istilah ini saja kan terbaca, ya, maksudnya loss system itu kalau dia kalau loss system berarti ada komponen yang akan hilang, gitu, ada traffic yang akan hilang. Sedangkan kalau misalkan queuing system, ada sistem antrian, berarti kemungkinan ada penyimpanan sementara ketika traffic itu banyak yang masuk tapi tidak semuanya bisa dihandle. Nah, nanti kita akan lihat modelnya satu persatu. Nah, ini contohnya, ya, model teletraffic yang sederhana. Pelanggan panggilan datang dengan laju lambda. Jadi ini harus hatam, ya. Lambda itu bicaranya panggilan persatuan waktu. Jadi kalau kita hanya bicara jumlah panggilan yang masuk adalah 5. Oke, itu bukan lambda, itu baru bicara jumlah panggilannya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa jumlah panggilan di dalam durasi sekian, misalkan dalam pengamatan 1 menit, misalkan, berarti lambdanya adalah 1 menit dibagi 5 panggilan, misalkan seperti itu lambda. Jadi di sini katakan, ya,
waktu antar kedatangan panggilan rata-rata, ya. Jadi lambda itu adalah panggilan datang, lajunya lambda, kemudian panggilan dilayani oleh sekian server, n server. Nah, jika server sudah melayani, ya, jika server sudah melayani, tentu dia butuh durasi kan, berapa lama atau berapa cepat dia dalam melayani panggilan yang masuk. Nah, itu disebutnya dengan mu. Oke, jadi server memberi layanan dengan mu. Server menerima layanan dengan lambda, seperti itu. Nah, berapa lama server menahan atau memproses panggilan atau berapa lama panggilan itu menduduki server, itu disebutnya dengan holding time, ya seperti itu. Nah, ada juga satu komponen ya yang lain yang namanya buffer. Buffer itu terdapat sebanyak M untuk menunggu. Jadi kalau misalkan sistemnya sibuk penuh, maka traffic yang masuk setelah dalam durasi panggilan itu penuh atau server itu penuh, maka dia akan diletakkan di buffer untuk menunggu antrian, begitu ya. Nah, diasumsikan bahwa panggilan yang datang pada sistem sedang penuh akan dibuang. Nah, apabila semuanya penuh, ya, sistem ini penuh, berarti otomatis ada traffic yang akan dibuang, ya. Nah, kapan dia dibuang? Ketika ini penuh, sehingga traffic yang masuk ini terlalu lama, sudah dibuat antri, ya, tapi tetap saja sudah penuh juga nih tempat antrian, mau tidak mau ya sudah, pasti dia akan diblok atau dibuang, makanya disebutnya dengan loss. Ada juga yang disebutnya dengan sistem loss murni. Apa itu? Jadi dia tidak ada tempat untuk menunggu, makanya ukuran buffernya 0, ya. Jadi kalau tadi misalkan ya ada sejumlah M tempat untuk melakukan buffering atau tempat untuk menyimpan traffic sementara, ketika mu-nya itu penuh, maka kalau untuk sistem loss murni, M-nya ini dia kosong. Ya, jadi apabila panggilan datang pada sistem penuh, maka panggilan akan langsung ditolak. Nah, jadi kalau ada panggilan yang masuk, lambdanya masuk, ya, kemudian mu-nya juga penuh, maka M-nya kan tidak ada, tempat menyimpannya tidak ada, mau tidak mau dia langsung akan dibuang, seperti itu. Dari sudut pandang pelanggan, mereka perlu tahu hal-hal berikut. Berapa peluang sistem akan penuh bila panggilan datang? Ya, ini sih. Jadi kita harus menghitung kira-kira berapa ya peluang sistem gitu. Akan penuh kalau saya menelpon. Misalkan saya dari sisi pelanggan, kalau saya menelpon, apakah ini penuh tidak ya? Misalkan seperti itu. Nah, itu dari sisi pelanggan begitu. Tapi kalau kita bicaranya dari sudut pandang, ini berapa faktor utility server? Berapa kemampuannya si server sebenarnya? Seperti itu. Nah, kalau bicaranya sistem antrian murni, ya, jadi kita tadi bicaranya ada sudah loss murni, kemudian yang sederhana, kalau antrian yang murni, ukuran buffernya tidak terbatas. Ya, kalau ukuran buffernya tidak terbatas, jadi berapapun panggilan yang masuk, ya, kalaupun nanti mu-nya ini tidak sanggup lagi karena dia sudah penuh, ya tidak akan ada masalah, karena semuanya akan langsung dimasukkan ke dalam sistem antrian di buffer ini. Ya, jadi mereka hanya perlu menunggu di sana. Dan antriannya tidak terbatas begitu. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya apa? Maka ya tidak di sini dikatakan jika panggilan datang semua server sibuk, maka panggilan akan menunggu di buffer ya. Jika ada panggilan yang hilang, ya hanya ada sebagian yang jika tidak ada panggilan yang hilang, hanya ada sebagian yang menunggu sebelum dilayani. Jadi semuanya pasti ya akan dilayani. Cuman syaratnya adalah mereka harus menunggu terlebih dahulu di buffer ini. Karena anggapannya adalah kondisi buffer kita itu jumlahnya tidak terbatas, ya, jumlahnya tidak terbatas. Jadi berapapun traffic yang masuk, kemudian ditolak karena misalkan ininya penuh, maka tidak masalah, semuanya akan disimpan di sini. Nah, cuman konsekuensinya adalah di sini dikatakan begitu ya, sudut pandang pelanggan, mereka perlu tahu berapa peluang mereka harus menunggu terlalu lama. Konsekuensinya kan begitu, kalau misalkan kita datangnya belakangan, mau tidak mau kita akan menunggu di sini. Kalau misalkan kita diletakkannya di M yang yang posisinya angkanya tinggi, berarti kan kita akan dilayani juga dengan durasi butuh waktu yang lebih lama untuk akhirnya kita dilayani ketika kita di dalam antrian ini, seperti itu. Jadi dari sisi pelanggan ini jangan-jangan kita terlalu lama. Nah, kita perlu tahu nih ya pada saat kapan saya menelpon sehingga saya akan terlalu lama misalkan untuk dilayani. Nah, kemudian sama kalau bicaranya dari sisi server utilisasinya. Oke, seperti itu. Nah, ada juga sistem yang lain. Kalau sistem yang lain namanya mixed system. Kenapa dia disebutnya dengan mixed system? Di sini dikatakan dia punya buffer, tapi buffernya terbatas, ya, dari 0 sampai tak terhingga, tapi bukan terhingga, ya. Nah, jadi kondisinya seperti apa? Bila ada panggilan yang datang, ketika semua server sibuk, namun masih ada tempat yang kosong, maka
maka dia akan dilayani, ya. Maaf. Bila ada panggilan yang datang ketika semua server sibuk, tapi masih ada tempat yang kosong di buffer, maka panggilannya akan menempati untuk menunggu dilayani. Jadi sama prinsipnya, dimasukkan ke dalam buffer untuk ditunggu. Bila panggilan datang ketika buffer penuh dan semua server sibuk, panggilan tersebut akan dihilangkan. Ya, ini yang lebih realistis sebenarnya ya. Ini yang lebih realistis karena kita bisa menyediakan buffer, tapi tadi buffernya terbatas. Nah, ketika buffernya penuh, tempat antrinya penuh, mau tidak mau dia akan dibuang ya. Ketika antriannya penuh di sini, mau tidak mau dia akan dibuang seperti itu. Oke. Nah, berarti kan kalau kita kalau kita ilustrasikan itu seperti ada yang masuk, ada yang dilayani. Kalau misalkan dia dilayani, berarti kalau misalkan dia masuk, berarti kan server sedang diduduki. Nah, ketika dia melayani, ketika dia sudah tidak diduduki lagi, berarti servernya kosong lagi, kan begitu ya. Nah, ini kalau misalkan digambarkan secara sederhana, ya, di sini dikatakan untuk proses traffic yaitu dengan stokastik, disebut dengan proses kelahiran dan proses kematian. Jadi dia menyederhanakan begini, kalau misalkan ya tidak ada traffic yang masuk, ya berarti kita ada di state 0 lah, pada kondisi 0. Kemudian ada yang lahir, artinya ada yang lahir itu berarti ada panggilan yang masuk nih, atau ada traffic yang masuk. Nah, ketika ada traffic yang masuk, berarti kita pindah ke state 1. Oke, berarti kita pindah ke state yang satu. Apabila ya, berarti kan kalau di state 1 berarti server sedang diduduki kan. Nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan servernya itu sudah tidak diduduki lagi, artinya panggilan sudah selesai, berarti kan trafficnya dalam tanda kutip mati. Nah, kita kembali lagi ke state awal. Ke state awalnya di mana kondisinya tidak ada panggilan, misalkan seperti itu. Jadi disederhanakannya begini. Jadi X adalah kondisi yang menggambarkan jumlah saluran berkas yang sibuk pada suatu saat. Nah, sedangkan kalau yang masuk ini proses lahir itu seperti ada proses panggilan yang datang atau ada traffic yang masuk, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan trafficnya berakhir, maka dia kembali ke state awal seperti itu. Nah, kapan atau berapa peluang kondisinya servernya ada di state 1 atau di 2 sampai di end, itu nanti kita akan itu nanti kita akan hitung ya seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan mudah-mudahan mantap ya. Jadi prinsipnya kita membayangkan kondisi server di posisi 0. Oke, karena ada panggilan yang masuk, berarti ibaratnya ada yang lahir nih. Maka server kita berada pada kondisi 1 karena ada satu panggilan yang terduduki ya, atau satu berkas yang terduduki pada server kita atau sedang melayani. Nah, ketika server kita atau sentral kita atau switch kita itu sudah berhenti melayani ya karena panggilannya sudah selesai, berarti server kita kembali ke posisi 0 ya, seperti itu. Nah, ada kondisi tentu, misalkan server kita melayani ya, kemudian ada lagi panggilan yang masuk, otomatis server kita akan pindah ke state yang kedua, di mana pada posisi state kedua berarti panggilan ya jumlah yang diduduki server itu ya itu ada 2, ada saluran yang diduduki atau dipakai itu 2. Nah, tapi belum ada yang mati, ya kan? Nah, terus kondisinya seperti itu seterusnya sampai n ya, sampai n plus 1 dan seterusnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita nanti akan menghitung berapa probabilitasnya, cuma 1 misalkan yang diduduki atau 2 yang diduduki dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan dibuat di dalam grafik yang lebih sederhana, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Ada sumber, ya, S ini adalah sumber panggilan lah ceritanya seperti itu. Kemudian panggilan itu datang, ya. Berarti kan kalau panggilan datang ada traffic ya, ada traffic panggilan datang. Berapa yang menghandle panggilan tersebut? End device. Ada sejumlah end device yang menghandle traffic tersebut. Nah, apabila ya seluruh end device-nya itu penuh, otomatis ya panggilan itu akan ditolak, kan begitu ya. Nah, panggilan itu akan ditolak. Ketika panggilan itu akan ditolak, dia masuknya ke sini. Ya, ketika panggilan sibuk. Nah, yang terlayani itu adalah yang masih bisa dihandle sama si end device tersebut. Inilah call yang dibawa. Nah, kita akan menggunakan model traffic itu tergantung ya, model statistik yang kita gunakan untuk memodelkan traffic ini itu tergantung kondisi-kondisi tertentu. Apa saja kondisinya? Itu kita mengacu pada rules di sini. Apabila jumlah sumbernya kita asumsikan
itu tidak terbatas atau tak terhingga, dan jumlah device yang ada di server kita juga tidak terbatas atau tak terhingga, maka untuk melakukan perhitungan model trafficnya itu kita menggunakan model Poisson. Oke. Nah, apabila jumlah sumbernya ya, apabila jumlah sumbernya itu tidak terhingga, ya, jadi panggilan datang itu tidak terhingga jumlahnya begitu sampai ke tak hingga, tapi jumlah N kita terbatas ya, jumlah N kita terbatas, jumlah server atau device yang akan menghandle panggilan masuk itu terbatas, maka perhitungannya itu kita menggunakan model Erlang ya. Jadi ini rules-nya ya, tergantung kasusnya nanti seperti apa. Apabila ya kasus yang ketiga atau rules yang ketiga, apabila jumlah servernya jumlah sumbernya atau incoming call-nya itu lebih sedikit atau sama dengan jumlah device-nya, maka model traffic yang akan kita gunakan, kita harus menggunakan model binomial atau Bernoulli. Oke. Nah, kasus yang terakhir apabila jumlah servernya, selalu salah saya ini ya, jumlah traffic yang datang atau sumber panggilannya itu lebih besar ya daripada jumlah devices-nya atau jumlah servernya, taruhlah seperti itu, maka kita menggunakan model Engset. Ya, seperti itu. Jadi ada 4 rules atau 4 variasi model traffic. Pemilihan model traffic yang kita gunakan dalam memodelkan traffic kita di sini itu tergantung dari kondisi berapa jumlah S-nya atau ya sumber panggilannya dan berapa jumlah device yang akan menghandle traffic tersebut. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana pendekatan analisa traffic ya? Jadi tadi disebutkan bahwa intinya suatu sistem traffic itu pasti dia seperti ini. Ada pola datang, ya, ada berapa lama dia diduduk, berapa lama ketika panggilan datang, berapa lama dia menduduki sistem, berapa lama dia menduduki server, seperti itu atau disebutnya dengan H. Nah, kemudian ada juga disiplin pelayanannya, apakah ada delay-nya, ya, apakah full atau limited availability, selalu tersedia atau selalu sibuk, ya, itu semua ada di situ. Prinsipnya selalu di situ. Nah, kalau kita membawanya ke persamaan matematis atau pendekatan matematis, tadi muncullah satu pola yang dimana ketika ada panggilan datang itu kita ilustrasikan sebagai proses kelahiran. Ketika ada panggilan yang sudah selesai, artinya server itu jadi kosong karena sudah tidak diduduki atau satu panggilan itu sudah dilayani, berarti kan dilepas dia dari server karena sudah dilayani, misalkan seperti itu. Berarti itu disebutnya dan proses kematian atau death, kemudian berakhirnya pendudukan. Itu identik dengan berakhirnya pendudukan ya. Jadi orang lahir atau proses kelahiran atau datangnya panggilan ya, kemudian itu akan membuat kita pindah ke state selanjutnya karena server sedang melayani. Apabila server sudah selesai melayani itu, maka itu berakhir lagi panggilan. Artinya server kembali berada kepada state 0 ya, seperti itu. Nah, ini diagramnya ya, diulang lagi. Misalkan ini N, ini adalah kondisi kita nih ya. Kemudian ada panggilan. Nah, ketika ada panggilan ya, berarti kita pindah posisinya si si server ini menjadi state N+1 ya. Karena di situ ada ada panggilan nih di sini, ada panggilan yang datang gitu. Ya, ada panggilan yang datang. Ketika si server itu sudah selesai atau panggilannya berakhir, artinya server itu kan tadinya diduduki, sekarang sudah tidak diduduki, berarti kan server kembali kepada posisi N, ya, seperti itu. Nah, ini diulang ya, jadi transisinya ya, apabila ada kedatangan, dia pindah ke satu, kalau misalkan di satu ini belum selesai dilayani, artinya kan si server belum pindah ke 0, ya, jadi si satunya masih melayani nih, kondisi server masih pada kondisi satu, dia masih melayani, masih menduduki, tahu ada panggilan lagi, berarti kan server otomatis pada posisi kedua kan, karena server sedang diduduki oleh dua panggilan. Kemudian belum selesai satu, jadi dari dua panggilan itu tidak ada panggilan yang selesai. Berarti kan server tidak akan mungkin turun ke sesi satu, step pertama, dan tidak mungkin turun ke step 0 karena ada dua panggilan yang melayani. Nah, dalam kondisi server sedang melayani dua panggilan, ada lagi yang menelpon. Berarti dia akan berada pada kondisi 3. Jadi di sini dikatakan akan ada 3 saluran terduduki. Begitu selanjutnya.
Kapan misalkan di sini 3, kemudian kita akan pindah ke posisi 2 apabila tadi 3 panggilan salah satunya selesai. Berarti kan tersisa 2 kan? Tersisa 2. Nah, kita akan pindah ke state 0, ke state 2. Nah, dari 2 panggilan ya, misalkan dari 2 panggilan yang sedang dilayani oleh si server, ternyata satunya selesai. Berarti server kembali pada posisi 1 karena sedang melayani satu panggilan. Apabila ya servernya sudah menghandle semuanya, jadi sisa satu panggilan nih masih bercakap-cakap begitu, berarti dia posisinya 1, tinggal 1. Nah, ketika dia selesai menyelesaikan panggilan atau server sudah selesai diduduki, maka dia akan pindah menjadi 0. Ya, seperti itu. Nah, untuk menghitungnya ya, ada berapa nih kira-kira posisi dari N-1 pindah ke N, kemudian dari N+1 kita menghitung ya, kita menghitung tentunya berapa panggilan yang ada di sini. Nah, apa namanya, kalau tadi kan kita mudah menyederhanakan 0 ke 1 berarti kan 1 ya mungkin di sini. Nah, kalau di sini ya, karena kita tidak tahu berapa N-nya, ya, apa namanya, ketika kita melakukan perhitungan kita kan tidak bisa identik berapa N-nya misalkan seperti itu, maka kita ibaratkan di N-1 berarti untuk dari N-1 pindah ke N maka harus ada koefisiennya. Koefisien di sini itu menyatakan berapa kelahiran sehingga berapa di sini katakan Bn kondisi kelahiran pada state N ya seperti ini. Bn inilah kondisi kelahiran pada state N ya. Kemudian kondisi kelahiran pada N-1 berarti Bn-1 ya. Jadi ini kondisinya, state-nya N+1, ketika ada yang lahir, ketika ada traffic yang masuk, berarti koefisiennya adalah Bn-1, sesuai dengan state-nya. Kemudian ketika dia posisi state-nya adalah di N, dia akan pindah ke N+1 ketika ada sejumlah kelahiran atau ada panggilan atau traffic yang datang, itu sejumlah Bn, ya, seperti itu. Nah, begitupun dia akan selesai ya, si N ini dia akan selesai kemudian dia akan turun state-nya setelah selesai melayani ya, kemudian turun state-nya menjadi N-1 itu ketika ada sejumlah panggilan yang telah dilayani atau sejumlah koefisien kematian muncul ya. Itu dengan nilai Dn ya. Ini kan N. Ketika dia melayani sekian N, ketika yang matinya itu sejumlah sekian N, maka dia akan pindah ke N-1 ya di sini dan koefisien Dn. Begitupun ketika server berada pada posisi N+1, dia akan kembali pada posisi N ketika ada sejumlah ya kematian, di sini disebutnya koefisien kematian atau berhentinya melayani atau server tidak lagi menduduki sejumlah Dn-1 ya seperti itu. Apa yang disebut dengan persamaan kesetimbangan ya. Persamaan kesetimbangan itu adalah ketika jumlah ya misalkan ya B0 ya B0 P0 ini berapa peluang koefisien 0 ya itu ketika dia pindah ke sini atau ada panggilan masuk itu sama jumlahnya dengan yang mati begitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu disebutnya kesetimbangan ya. Saya ulang, jadi kalau di sini katakan ketika posisinya B0 ya dikali dengan peluangnya dia menjadi 0, itu sama jumlahnya dengan berapa peluang dia koefisiennya D1 di sini ditambah peluang dia terduduki ya D1 kan ke bawah nih sini ya. Jadi peluangnya dia masuk sama dengan peluangnya dia keluar atau mati ya, ini disebutnya dengan kondisi kesetimbangan ya seperti itu. Nah, kondisi kesetimbangan ya misalkan ini kan kondisi yang pertama. Nah, kalau misalkan dia adanya di 1, bagaimana kondisi kesetimbangannya? Maka B1 ini B1 ya. Jadi berapa koefisien kelahiran yang asalnya dari 1, oke, ya, peluangnya ada di 1, itu apakah sama dengan yang 2 ke D2 seperti itu. Nah, ketika nilai ini sama ya, ketika peluangnya ini sama, yang ini sama dengan yang di sini. Maaf. Oke. Oke, maka dia disebutnya dengan
persamaan kesetimbangan. Ya, seperti itu. Nah, secara total ketika tidak ditentukan berapa nilai n-nya, maka persamaan kesetimbangannya adalah di sini. Ya, nah, semoga clear ya sampai di sini. Ya. Nah, kita akan jadi ini pendekatannya ya. Ini pendekatannya. Jadi mudah-mudahan membaca grafik ini semuanya clear ya. Jadi kita sederhanakan bahwa ketika traffic sedang diduduki berarti ketika dia server itu atau node-nya itu ada di state 0, ketika ada panggilan datang dia akan pindah ke state selanjutnya. Nah, koefisiennya berapa yang datang itu diukurnya disebutnya dengan B0. Ketika misalkan panggilan sudah selesai dilayani, ketika panggilan sudah dilayani, berarti kan panggilannya servernya kan akan kembali kosong tuh, tidak kembali ke state 0 ya, seperti itu. Nah, berapa jumlahnya itu di sini dengan D1 atau disebut juga dengan koefisien kematian ya. D1, D2 dan seterusnya. Death ya. B birth, kemudian D itu death ya, kematian. Seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Model yang pertama yang akan kita bahas adalah model Poisson. Ya, tadi ada berapa model? Ada 4 ya. Nah, kapan kita menggunakan model Poisson dalam melakukan pemodelan traffic kita? Kita akan melakukan model Poisson dalam melakukan perhitungan traffic kita itu apabila kedatangan panggilan acak jelas ya, random, pasti itu random, kemudian waktu pendudukannya mengalami distribusi eksponensial negatif ya. Nah, kondisi yang lainnya atau disiplin operasinya adalah ketika sumber traffic tak terbatas ya. Tadi kita bahas kapan kita menggunakan Poisson, ketika sumber trafficnya tidak terbatas dan jumlah saluran yang melayani itu juga tidak terbatas atau tak terhingga. Ada 4 rules tadi kan, ketika sumbernya tidak terbatas, yang dilayani juga tidak terbatas, berarti kita akan menggunakan atau kita harus menggunakan Poisson untuk melakukan perhitungan tersebut. Oke, seperti itu ya. Nah, apa yang tidak berubah? Holding time ya. Holding time selalu selalu disebutkannya dengan H, berapa lama dia menduduki, si traffic itu menduduki atau layanan itu diduduki. Kemudian rata-rata datangnya panggilan, lambdanya itu konstan. Jadi ini operasi atau kondisi di mana kita akan menggunakan model Poisson sebagai model pertama kita dalam melakukan analisis terhadap traffic ya di dalam sistem. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini nih. Berkas masuknya tidak terhingga, ya, saluran masuknya tidak terhingga, trafficnya tidak terhingga, dan yang keluar atau yang terlayani juga tidak terhingga, atau jumlah berkas yang disambungkan itu juga tidak terhingga, ya, seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana diagram kondisinya, ya sebenarnya sama ya. Tadi dikatakan 0, kita punya server atau berkasnya 0, ada di state 0. Kemudian ada panggilan yang datang nih dalam durasi waktu tertentu. Disimbolkannya dengan apa? Lambda. Ketika ada panggilan yang datang ya sejumlah lambda, berarti kita pindah state ke state yang 1. Kemudian saat kita sedang melayani, ada lagi panggilan datang, maka sejumlah lambda ya dalam durasi waktu tertentu, panggilan itu kan berapa laju panggilan lambda itu kan berapa panggilan yang masuk ya dalam durasi waktu tertentu, maka kita akan pindah ke state 2. Nah, kapan kita misalkan ada dalam state 1, kita akan pindah ke state 0 ketika ya new-nya durasi si servernya itu melayani itu sama nilainya ya. Nah, jadi kan misalkan sederhananya beginilah, panggilan masuk 1, kemudian si server mampu melayani 1 itu di dalam jadi satu panggilan bisa dilayani dalam panggilan masuk dalam 1 menit, dan juga pada saat masuk dalam 1 menit kemudian si server itu langsung menghandle dalam posisi 1 menit misalkan seperti itu, maka kan kita kembali ke 0 ya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk memudahkan ya. Jadi kalau new itu berapa durasi, berapa layanan, berapa jumlah traffic yang bisa dilayani. Jadi kalau lambda berapa yang masuk,
Kemudian kalau mu, berapa yang bisa dilayani dari yang masuk, seperti itu. Nah, kapan dia seimbang? Dia akan seimbang. Ya, kapan dia seimbang? Seimbang ketika posisinya seperti ini. Tadi Bapak, koefisien kelahiran itu sama dengan koefisien ketika kita mengalihkan koefisien kelahiran dengan peluang di step 0 dengan itu sama nilainya dengan koefisien kematian dikalikan dengan berapa peluang server ada dalam step 1. Nah, dalam kasus ini koefisien kelahiran atau kedatangan itu sudah digantikan dengan lambda, yang mana lambda itu sudah spesifik bicaranya adalah panggilan, ya. Kemudian mu berapa lama laju pelayanannya, ya. Nah, mu-nya itu laju pelayanan, begitu kan? Nah, orang kalau sudah dilayani kan ketika dia sudah dilayani berarti kan berkas nanti akan dibebaskan itu atau tidak diduduki lagi itu server. Nah, ketika jumlahnya ini sama, lambda dikali state berapa peluang ada di state 0 itu sama dengan laju kedatangan dikali dengan peluang ada di state 1 itu disebut dengan persamaan kesetimbangan. Ini posisinya I sama dengan 0, ya. Jadi itu yang pertama. I-nya 0 mungkin sini nih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya di sini lagi menurunkan ya persamaan peluang 1, peluang ada di state 1 berarti kan lambda. Oke. Berarti lambda ya dibagi dengan mu, ya kan? Ini kan tinggal dipindahkan ya. P1 pindah ke sini ya. Ya, P1 pindah ke sini, ini P1 pindah ke sini, lambdanya pindah ke sini. Ya, berarti lambda per mu dikali P0. Nah, di mana ternyata ya kita rumus basic yang di sana lambda dibagi mu itu adalah intensitas traffic. Berarti kita juga bisa mendapatkan satu persamaan keseimbangan yang lain ya. P peluang ada di state 1 itu sama dengan berapa intensitas traffic dikali dengan peluang ada di state 0. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan I-nya 1? Berarti kita pindah ke sini nih. Ini kan I yang I 0, kemudian I 1, ya. Nah, ketika I-nya sama dengan 1, berarti lambda, oke, berapa peluang? Dia akan seimbang ketika 1 dikali peluang ada di state 1 dikali dengan lambda, oke, sama dengan peluang di state 2 dikali dengan 2 mu. Ya, karena kita sudah di lingkaran yang sini nih, ya kan? Seperti itu. Maka di sini disebutkan ya, lambda P1 2 mu P2. Nah, berapa P2-nya? Maka kita akan mendapatkan ya, P2 sama dengan lambdanya dipindahkan, lambda dibagi 2 mu P1. Kemudian tadi diketahui ya, bahwa ketika lambda dibagi mu itu juga sama dengan A. Berarti A dibagi 2 dikali P1. Oke. Nah, sedangkan P1 disubstitusi nih. Ya, disubstitusi. Sedangkan P1 P1 itu sama dengan sama dengan A dikali P0. Ya, disubstitusi. Atau bisa juga akhirnya kita mendapatkan ketika disubstitusi berarti A dibagi 2 dikali A P0. Jadi P1-nya hilang. Maka kita bisa mengetahui berapa ya peluang ada di state 2 si server itu dengan dengan cara ya atau dengan persamaan A pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Ini A kali ya kan? A dikali A. A kuadrat per 2 ya, per 2 kemudian dikali dengan P0 atau 2 faktorial dikali 0 ya, seperti itu. Oke, apabila I-nya sama dengan N ya, apabila I-nya sama dengan N berarti rumusnya ini ya. Ya, misalkan tadi kan P2 ya, kalau P-nya 2 berarti A pangkat 2 dibagi 2 faktorial P0. Nah, berarti kalau N sekian ya, I-nya sama dengan N berarti A tinggal pangkat N dibagi N faktorial begitu ya. Atau kalau misalkan kita mau menghitung kalau kita melihat berapa nilai P0 ya berdasarkan persamaan normal, ini kan persamaan normal. Ya. Persamaan normal di mana ya jumlah I sampai tak tertinggal
sampai terhingga ya, jumlahnya sampai tadi kita kalau Poisson itu sampai data terhingga kan, sampai data terhingga ya, sama halnya